Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di hari kedua pelemahan. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan datang dari perbankan big cap. Ada BBCA direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan 8.800 resisten hingga ke 9.200. Kemudian dari consumer ada ULTJ juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1.600, resisten hingga ke 2.100. Sementara dari industri dasar, produsen semen ada INTP, juga direkomendasikan buy, supportnya di 9.000, resisten hingga ke 11.000. Dan terakhir ada MPMX, juga direkomendasikan buy dengan resisten hingga ke 1.100, support yang bisa diperhatikan di 975. Ada BBCA, ULTJ, INTP, dan MPMX, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosep Gabetua yang merupakan Senior Analyst of Creative Trading System. Pak Yosep, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, langsung saja kita ke BBCA, Pak. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga merekomendasikan untuk BBCA. Oke, kalau BBCA sendiri ini karena penggerak indeks yang terbesar dan memang di dalam 2 hari terakhir ini kita udah melihat bahwa investor asing itu optimis. Even dalam 2 hari terakhir kayaknya kita melihatnya juga mayoritas penurunan nih. Kita ngelihat dari hari Senin mungkin naik tipis lah. Cuman investor asingnya borong cukup banyak. Jadi di saham BCA ini kan 70% sampai 80% transaksinya itu digerakkan sama investor asing dan mereka masih belanja kayak gitu. Jadi menurut saya ini masih positive sign untuk BBCA untuk bisa di hold, untuk bisa buy on weakness. Baik, di penutupan hari ini di menit-menit terakhir sampai BCA kembali ditarik ke zona hijau dan akhirnya ditutup di level 9.000, level tertinggi. Apakah ini juga sinyal teknikal yang cukup baik untuk pergerakan BCA ke depannya, Pak? Menurut saya ini juga cukup baik. Justru kalau misalnya besok masih koreksinya masih berlanjut, menurut saya ini justru momentum yang lebih tepat lagi, lebih oke lagi untuk kita buy on weakness. Harganya lebih diskon begitu ya? Iya. Dari BBCA kita beralih ke saham pilihan kedua, ULTJ, Ultra Jaya Mill Industry and Trading Company. Penutupan hari ini 17.80, menguat di 0,28%. Analisisnya untuk ULTJ secara intraday tadi sempat tertekan ke 17.45, Pak Yosep. Iya, kalau ULTJ sendiri, ini kan kita ngelihat dari bulan September itu memang sudah bergerak di level supportnya. Jadi ini udah bolak-balik terkonsolidasi di level supportnya, dan kalau misal kita ngelihat di situ support ini kan cuma bisa bertahan kalau misalnya memang ada uang yang mengganjal di bidnya kan kayak gitu. Kalau misalnya dia uangnya tipis yang ada di antrian bidnya ya akhirnya bisa jebol juga support tersebut. Tapi ini yang kalau misal kita ngelihat ya ini yang menadah atau misalnya yang menampung itu kuat. Dan juga kalau kita ngelihat beberapa hari terakhir berdasarkan keterbukaan informasi di bursa, pengendali dari saham ini juga konsisten membeli saham ULTJ. Menurut saya ini positif sign juga untuk ULTJ untuk kita bisa ikut di dalam rally-nya ULTJ lah. Hopefully kalau misalnya ada koreksi terdiskon ke level 1720 mungkin itu menurut saya level buy on weakness yang lebih menarik lagi untuk ULTJ. Baik, dengan resisten 2.100 penutupan hari ini di 17.80, ULTJ juga berbalik menguat di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Pak Yosep, datang dari industri dasar terutama untuk produsen semen. Tidak hanya INTP, SMGR juga beberapa perdagangan terakhir mengalami penguatan yang cukup signifikan. Seberapa optimis Anda untuk INTP? Kalau untuk INTP ini sebenarnya cukup oke sejak 2 November, mulai dari tanggal 2 November, ada indikasi smart money-nya, pemain-pemain besarnya itu borong saham INTP cukup besar. Jadi menurut saya ini good sign juga untuk INTP, dan kemarin ada transaksi korporasi juga, itu pengendalinya itu mengubah dari kepemilikan indirect menjadi direct, dari Bridgewood itu dialihkan
jadi langsung ke pengendali, ke parent company-nya. Dan itu dilakukan di transaksinya dilakukan di harga yang premium juga, jauh lebih tinggi dari harga saat ini, atau dibanding harga kemarin aja itu jauh lebih tinggi, 11% mungkin. Jadi ini bisa jadi momentum lah untuk kita ini, ada transaksi yang dilakukan di harga jauh lebih tinggi dari harganya di market, meskipun itu parent company-nya sendiri sih. Baik. Penutupan hari ini di 9.700 melemah di 1,27%, tapi kalau kita bandingkan dengan posisi harga terendah yang pernah dicapai sebelumnya di 9.100 di perdagangan November, pembalikan arah sudah cukup signifikan. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir, singkat saja Pak Yosep, untuk MPMX Pak, Anda juga rekomendasikan buy. MPMX, saya akan coba cek Mitra Pinastika Mustika Tbk. Ini sahamnya juga jarang direkomendasikan sebenarnya ini, Pak Yosep. Analisis dan pertimbangan untuk MPMX. Untuk MPMX ini mulai dari bulan Juni itu harganya udah bergerak sideways, udah terkonsolidasi cukup lama, dan kalau misal kita ngelihat di periode sideways ini sebenarnya ada pemain besar yang ngumpulin kayak gitu. Kita nggak tahu siapa pemain besarnya, cuman ini ada aksi akumulasi yang dilakukan di periode sideways ini. Dan kalau kita ngelihat beberapa bulan terakhir juga harganya nggak jebol-jebol nih dari level supportnya di 970-an. Jadi menurut saya ini momentum yang baik, plus ini dividen payer yang cukup besar. Jadi yield dividennya ini cukup tinggi, dan menurut saya diskon di saham ini bisa jadi momentum yang baik gitu. Baik. BBCA, ULTJ, INTP, dan MPMX, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yosep, langsung saja, waktu kita cukup terbatas Pak. Selanjutnya ada Farid dari Tegal ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami, menanyakan saham SMDR, Pak Yosep, Samudra Indonesia Tbk. Nyangkut di 336 Pak, mohon sarannya. Posisi saat ini di 292, pelemahannya juga sudah cukup dalam terjadi untuk SMDR. Kalau untuk SMDR menurut saya ini sepertinya penurunannya masih akan berlanjut. Setidaknya kalau misalnya kita ngelihat level supportnya ini memang terbatas nih. Karena memang harganya naik signifikan. Level support yang terdekat yang bisa dilihat cukup cepat itu di 240. Jadi sekarang masih ada di 290. Sekarang di 290, dan support terdekatnya di 240. Menurut saya ini lebih baik kita cut loss bertahap aja kalau misalnya memang udah nyangkut dibanding averaging. Menurut saya resikonya masih tinggi. Selanjutnya ada Bapak Felix dari Surabaya menanyakan saham Gudang Garam. Untuk entry point, belum ambil posisi. Koreksi dalam terjadi semenjak 7 November. Apakah sudah direkomendasikan untuk masuk Gudang Garam atau masih ada ruang pelemahan lanjutan, Pak Yosep? Kalau menurut saya, kalau misalnya memang menyukai sektor consumer terutama rokok seperti ini, HMSP lebih menarik dibanding Gudang Garam di posisi sekarang. Ini Gudang Garam koreksinya cukup dalam dan memang ada distribusi besar dari pemain besarnya. Jadi menurut saya belum berani merekomendasikan untuk saham ini. Setidaknya kalau misalnya harganya balik ke di bawah 20.000 mungkin kita bisa cari peluang lah, tapi ini distribusinya masih cukup besar, resikonya masih tinggi. Belum direkomendasikan untuk Gudang Garam dan lebih direkomendasikan untuk HMSP. Selanjutnya ada Lestari dari Jakarta menanyakan saham Inet, sinergi inti andalan prima Tbk, Pak Yosep. Hari ini juga koreksi dalam 4,04%, nyangkut juga di 230, averaging down atau cut loss untuk Inet. Ini baru IPO ya, kalau Inet sendiri ini saya sih belum merekomendasikan untuk lebih baik. Kalau misalnya posisi sekarang menurut saya ini lebih baik kita di hold aja dulu. Belum untuk cut loss menurut saya di hold aja. Kalau level support untuk kita bisa pertimbangkan averaging itu di level 160 lah. Di 160 170 itu yang bisa kita pertimbangkan untuk averaging. Cuman kalau untuk cut loss menurut saya hold aja dulu. Sepertinya masih ada momentum, masih ada akumulasi kok. Baik, selanjutnya ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Kali ini menanyakan perbankan big cap untuk BBRI. Pak Yosep, nyangkut di 5.700-an Pak. 5.725.
untuk BBRI. Oke, itu pucuk banget ya. Itu tinggi banget, 5.700 benar ya? Iya, 5.725 Pak. Oke, kalau untuk horizon waktu investasinya cukup panjang, menurut saya averaging down sekarang ini momentum yang baik. Terutama kalau misalnya masih ada diskon-diskon lanjutan nih beberapa hari ke depan. Saya lebih menyarankan untuk average down dan backupnya juga ini aksi borong investor asing masih terus berlanjut. Jadi menurut saya averaging down itu masih masuk akal untuk dilakukan. Seperti itu Mas David. Di level penutupan hari ini sudah direkomendasikan averaging down atau di level berapa Pak? Kalau misalnya harganya balik ke 5.100, menurut saya itu saya lebih yakin di situ. Baik, Bapak Andrew di Tangerang Selatan, 5725 nyangkut BBRI, averaging down di 5.100 dari sisi fundamental, masih didukung dengan kinerja yang masih sangat positif. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Yosef, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Yosef, terima kasih, sehat selalu Pak. Sehat selalu Mas David, thank you. Baik, ada Bapak Yosef Gabetua, Senior Analyst of Creative Trading System. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.